Oke, selamat siang. Di video kali ini saya akan coba bikin review untuk beberapa penyebab RPM tidak stabil. Pernah nggak sih teman-teman ngalamin ketika mobilnya itu dipakai awal itu malah RPM atau si langsamnya itu nggak stabil? Nah, di sini saya akan coba bikin video untuk beberapa penyebabnya. Nah, sebagai contoh yang pertama, pastikan si vakum delco tidak bocor. Vakum delco itu ini kijang 5K ya. Nah, pastikan ini tidak bocor, karena kalau bocor itu berakibat si campuran udara dan BBM itu jadi ngaco. Jadi istilahnya nggak pas lah. Yang kedua, pastikan di skep gas kedua karbu. Nih karbunya, nih di sini. Pastikan skep gas kedua karbu itu tidak ada celah atau rapat. Nah, kalau itu sampai udah ada sampai ada rongga, ada celah yang mengakibatkan si RPM ini tidak stabil, solusinya ada beberapa temen itu menyarankan untuk sepuyer idle-nya yang panjang itu dari standarnya umpama 50 kita naikin jadi sekitar 60 sampai 70 ukurannya. Itu. Yang ketiga, packing bocor. Packing itu kan ada packing manifold. Nah, kalau untuk cara ngeceknya itu mobil dinyalain, kita semprot pakai carburetor ya. Ini kita semprot, nanti RPM-nya turun atau naik. Nah, sekitar situ pasti ada kebocoran. Nih. Ya. Packingnya ini bocor. Itu mengakibatkan fatal banget. Rata-rata bisa RPM-nya itu tidak stabil. Terus PVC-nya bocor. Nah, selang PVC-nya ini ya. Nah, ini PVC-nya. Ini udah istilahnya rusak ya, berarti ini harus segera diganti. Ini murah sih PVC. Nih. Yang selanjutnya booster rem. Nah, booster rem ini udah bocor. Solusinya, kalau booster rem saya pernah ngalamin itu ketika di rem itu RPM-nya turun. Itu yang saya alamin, jadi booster rem itu ada bocoran. Nah, solusinya antara ganti baru atau kalau masih bisa diperbaiki diganti si karet sealnya. Terus selangnya retak. Nah, selang itu kan di sini. Pastikan tidak ada keretakan ya. Ini kan yang menuju ke PVC tadi. Selang ini tuh ke sini. Oh, ke manifold tuh. Ini manifold yang PVC ini. Tuh. Nah, selanjutnya itu as gasnya kendor. As gas itu berarti yang di karburator ya. Itu udah ada kebocoran. Itu beberapa temen sih kalau itu udah bocor itu belum ada solusi sih. Jadi rata-rata kalau as karbonnya itu bocor ya udah diganti. Yang bagian tengahnya itu. Terus yang selanjutnya solenoid. Nah, solenoid saya pernah ngalamin. Solenoid itu yang ini. Nih. Tuh. Ini solenoid karbu. Nah, saya pernah ngalamin itu dia RPM-nya minta gede terus, jadi harus diinjek gas terus gitu kan. Terus solusinya itu untuk darurat kita ganti pakai baut 12 dulu. Nanti ketika udah di rumah udah ketemu bengkel kita beli. Solusinya daruratnya itu. Saya juga pernah bikin videonya, nanti dicek aja. Terus yang selanjutnya busi rusak, mati, atau mungkin kompresi udah bocor. Itu juga berakibat si RPM jadi nggak stabil.
Kan pernah nggak sih teman-teman ngalamin pas sebelumnya dipakai lancar tiba-tiba langsung goncang gitu ketika diganti busi normal, ya udah itu mungkin si businya rusak itu. Terus kabel busi juga bocor bisa. Selanjutnya kabel busi. Pastikan kabel busi ini tidak ada kebocoran ya. Ini tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran. Kalau umpama cara ngeceknya, umpama kabel busi ini kita biasanya itu kalau malam gitu keluar percikan api sih. Keluar percikan api gitu, terus kalau kesenggol tangan biasanya nyetrum. Tuh biasanya. Terus yang selanjutnya koil bocor. Kalau menurut saya ya pengaruh. Ketika koil ini bocor, akan jadiin si pengapiannya kan nggak stabil ya. Koil bisa. Terus yang selanjutnya kalau menurut saya ini apa namanya, tutup delco. Saya ambilkan contoh tutup delco. Nah ini tutup delco. Pastikan si tutup delco ini dalam kondisi bagus. Maksudnya ketika ini udah krepes, apa ya bahasa krepes itu? Udah mulai lancip lah. Udah mulai lancip, jadi ini segera diganti aja. Karena jarak antara rotor ke ininya udah terlalu jauh. Itu juga berakibat menurut saya ke RPM-nya jadi nggak stabil juga. Nih ya, pin delco-nya ini biasanya udah mulai tipis atau kropos gitu kan, karena apa lamanya saking dipakainya. Tuh sebelah sini. Terus yang selanjutnya, nah selang-selang tadi meriputin selang vakum juga ya. Ini selang vakum kalau udah mulai apa namanya rusak itu harus segera diganti. Itu tadi beberapa penyebab si RPM nggak stabil. Yang pertama tadi vakum delco bocor, kedua itu skep gas kedua bocor atau gobangannya, terus yang ketiga itu packing bocor, terus yang keempat itu PVC-nya itu bocor, yang kelima itu booster rem itu bocor, terus selang retak, terus as gasnya itu bocor, terus selenoid mati, terus busi mati, kabel busi mati, koil, dan yang terakhir ini si tutup delco. Nah, bagi teman-teman yang punya pengalamannya, silahkan tulis di kolom komentar atau tambahin apa yang kurang dari saya, koreksi kalau salah. Itu sih yang beberapa kali keluhan yang saya alamin, dan beberapa teman saya juga ngalamin hal yang sama. Itu. Oke ya. Sekian saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.